Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 16 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memahami dengan benar makna dosa, sehingga kami boleh menghargai akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi umat-umat Tuhan yang berada di mana saja berada. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 16 Juni 2024, berjudul Korban yang Sekarat. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kristus adalah dasar dari seluruh perekonomian Yahudi. Kematian Habel adalah akibat dari penolakan Kain untuk menerima rencana Allah dalam sekolah ketaatan untuk diselamatkan oleh darah Yesus Kristus yang dilambangkan dengan persembahan korban yang menunjuk kepada Kristus. Kain menolak penumpahan darah yang melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan bagi dunia. Seluruh upacara ini dipersiapkan oleh Allah dan Kristus menjadi landasan seluruh sistem. Ini adalah awal dari pekerjaannya sebagai penuntun untuk mengajak agen-agen manusia yang berdosa untuk mempertimbangkan Kristus sebagai fondasi seluruh perekonomian Yahudi. Semua orang yang melakukan pelayanan sehubungan dengan tempat kudus terus-menerus dididik sehubungan dengan campur tangan Kristus demi umat manusia. Pelayanan ini dirancang untuk menciptakan dalam setiap hati kecintaan terhadap hukum Allah, yaitu hukum kerajaannya. Persembahan korban harus menjadi sebuah contoh pelajaran tentang kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus, dalam penderitaan, korban yang sekarat, yang menanggung dosa yang menjadi kesalahan umat manusia. Dalam perenungan tema terbesar keselamatan ini, kita melihat karya Kristus, bukan hanya karunia roh yang dijanjikan, tetapi juga sifat dan karakter dari pengorbanan dan campur tangan ini adalah hal-hal yang harus menciptakan dalam hati kita gagasan-gagasan hukum Allah yang ditinggikan, suci, dan cita-cita luhur yang berlaku pada setiap manusia. Pelanggaran terhadap hukum tersebut melalui tindakan kecil, yaitu memakan buah terlarang, membawa konsekuensi bagi umat manusia dan bumi akibat ketidaktaatan terhadap hukum suci Allah. Sifat dari campur tangan tersebut seharusnya membuat laki-laki dan perempuan takut untuk melakukan tindakan terkecil yang tidak menuruti perintah Tuhan. Harus ada pemahaman yang jelas tentang apa yang termasuk dalam dosa, dan kita harus menghindari pendekatan sekecil apapun yang melampaui batas dari ketaatan kepada ketidaktaatan. Allah ingin setiap anggota ciptaannya memahami pekerjaan besar anak Allah yang tak terbatas dalam memberikan nyawanya demi keselamatan dunia. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu,
Dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Dikutip dari buku Selected Messages pertama, halaman 233 dan 234. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 179 paragraf 5. Harus ada pemahaman yang jelas tentang apa yang termasuk dalam dosa, dan kita harus menghindari pendekatan sekecil apapun yang melampaui batas dari ketaatan ke ketidaktaatan. Banyak orang yang merasa cukup tentang apa itu dosa, sebagaimana 1 Yohanes 3 ayat 4 nyatakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oleh karena ayat ini, banyak umat Allah yang berprinsip bahwa jika tidak melanggar, maka tidak berdosa. Dan jika belum mengerti hukum Allah, contohnya anak-anak dan bayi, maka anak-anak dan bayi tidak berdosa. Apakah demikian yang firman Allah maksudkan? Tentu tidak. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, harus ada pemahaman yang jelas tentang apa yang termasuk dalam dosa. Sekarang, apa itu hukum Allah? Roh Nubuat menjelaskan dalam Patriarchs and Prophets halaman 207 paragraf 4. Allah telah memilih suatu karakter yang harmonis dengan hukumnya, dan barang siapa yang akan mencapai ukuran tuntutannya akan beroleh izin masuk ke dalam kerajaan kemuliaannya. Allah memilih karakter yang selaras dengan hukumnya, karenanya ada hubungan antara hukum Allah dan karakter. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons, halaman 315 paragraf pertama. Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah, dan itulah standar semua karakter. Itu sebabnya yang selamat adalah yang karakternya harmonis dengan hukum Allah. Nah, jika hukum Allah adalah salinan karakter Allah, maka ingat kembali pernyataan berikut ini. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Maka artinya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga karakter Allah, sebab dosa ialah pelanggaran karakter Allah. Inilah yang perlu kita ketahui tentang hukum Allah. Nah, apakah karakter Allah tersebut? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Selected Messages buku pertama, halaman 330 paragraf 1. Anda kemudian akan memahami bahwa pembenaran hanya akan datang melalui iman di dalam Kristus. Karena di dalam Yesus terungkap kesempurnaan karakter Allah. Dalam kehidupannya terwujud pelaksanaan prinsip-prinsip kekudusan. Jelas sekali bahwa karakter Allah itu adalah Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus karakter Allah terungkap dengan sempurna. Nah, siapakah Allah yang dimaksudkan? Patriarchs and Prophets halaman 469 paragraf 2 berkata, Kristus datang ke bumi untuk menyatakan kepada manusia karakter Bapanya, dan kehidupannya dipenuhi dengan perbuatan kelembutan dan kasih sayang ilahi. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena jika kita tidak memiliki Kristus dalam hidup kita, hal itu sama dengan dosa. Sebab wujud sempurna dari hukum Allah yang adalah salinan karakternya hanya di dalam Yesus. Dan jika kita tidak memiliki Kristus dalam hidup kita, maka pasti kita melanggar hukum. Karena tidak ada Yesus sama dengan tidak ada hukum atau tidak takluk kepada hukum. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 7 yang berbunyi,
Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jika tidak ada Yesus dalam hidup kita, maka daging yang berkuasa. Dan bila daging yang berkuasa, maka keinginan daging itu tidak takluk kepada hukum Allah. Dan bila tidak takluk, artinya tidak menganggap hukum Allah itu ada. Dan inilah yang dimaksudkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Sebab kata melanggar hukum Allah dalam ayat tersebut diterjemahkan dari kata Yunani anomia, yang artinya lawlessness, yaitu tidak ada hukum. Inilah pentingnya kita memahami tentang dosa, supaya kita menghargai korban yang sekarat di kayu salib, yaitu anak Allah yang kekasih, yang rela mati demi kita dan menanggung dosa-dosa umat manusia. Serta agar kita semakin mengasihi Allah dan menuruti akan hukum-hukumnya. Yohanes 15 ayat 10 berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Kiranya kebenaran ini boleh menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, untuk memahami dengan benar apa yang di dalam dosa dan apa itu dosa, sehingga kami boleh menghargai bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu besar bagi kami, rela menderita dan pada akhirnya mati di kayu salib. Itu semua demi kami yang berdosa ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami sungguh-sungguh membuka hati dan mengizinkan Kristus berkuasa dalam hati, sehingga kecenderungan-kecenderungan yang membawa kami kepada perbuatan-perbuatan dosa dapat dikalahkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.